Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Novel Andriawan, NIM 081711535002 dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Kualitas Ikan Lemuru pada Tempat Pelelangan Kambuja dengan menggunakan teknologi blockchain. Fenomena yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah kualitas ikan harus tetap terjaga mulai dari proses penangkapan hingga ke konsumen. Permasalahan yang terjadi adanya kelemahan dalam sistem pengendalian kualitas ikan sehingga menimbulkan risiko kualitas ikan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Hal ini akan berdampak pada harga jual yang diterima oleh nelayan dan juga berdampak pada pungutan retribusi TPI sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 1.5. Sehingga solusi untuk permasalahan ini adalah yang pertama yaitu adalah peningkatan pengendalian internal sehingga kinerja operasional dalam manajemen kualitas ikan menjadi efisien. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi blockchain untuk menelusuri dari mana asal-usul ikan itu berasal sehingga dapat menjamin kualitasnya. Dari solusi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi desain sistem informasi akuntansi pengendalian kualitas ikan pada tempat pelelangan ikan muncul dengan menggunakan teknologi blockchain. Selanjutnya, untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi AGC teori, Jason M. McQueen 1976, Siap Pendapatan, Romi dan Stibet 2018, Sistem Informasi Operasional, Romi dan Stibet 2018, Fitrani dan Daniel 2016, Pengendalian Internal, Boknen Hotman 2018, HACP, Demes et al. 2020, Blockchain Fit et al. 2017, e-binding Majadi et al. 2017, dan terakhir adalah Express System Laudon dan Laudon 2018. Sedangkan untuk penelitian dahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ada dari Purwoditya, yakni mengenai upaya penanganan kualitas ikan segar pada rantai pasok ikan, Dian, yakni mengenai HCP, blockchain, dan internet opting dalam penelusuran rantai pasok makanan, lalu ada Simose, yakni mengenai kandungan fat mempengaruhi harga penawaran tuna di pelelangan, lalu ada Fajana dan Meklo ini, yakni mengenai efektivitas HCP dalam menjaga tingkat keamanan produk ikan, lalu ada Feng, yakni mengenai penerapan teknologi blockchain dalam proses produksi, dan terakhir ada Josh, yakni mengenai penggunaan blockchain untuk menilai kualitas pangan. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratoris, Newman 2014, Basuki 2016. Sedangkan untuk teknik analis data menggunakan metode triangulasi data dengan cara yang pertama yaitu adalah mempelajari perolehan data dari tempat pelelangan kemujar untuk memahami kondisi dan situasi dari objek yang sedang diteliti. Yang kedua adalah memahami proses dari objek penelitian. Proses ini meliputi proses penangkapan ikan, proses pelelangan ikan, dan juga proses pengurutan retribusi. Selanjutnya yaitu adalah memproses data yang telah diperoleh untuk menganalisis rumusan masalah penelitian, dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis berdasarkan rumusan masalah. Selanjutnya, untuk sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara yang bersumber dari Wadini, Kepala Administrator TP Muncar, dan Bayu Argusat selaku perwakilan nelayan pesisir Muncar. Yang kedua adalah sumber data sekunder yang dikumpulkan oleh observasi dan dokumentasi yang bersumber dari sistem proses pelelangan, sistem pemutaran distribusi, dan data retribusi. Selain itu, dilakukan juga matrikulasi terkait jurnal, buku, dan literatur lainnya. Pembahasan diawali dengan sistem pelelangan ikan sedang berjalan. Dalam sistem tersebut terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, itu proses pengendalian kualitas ikan hanya berdasarkan proses pencucian, penyortiran, dan juga hanya mengandalkan SPT sebanyak mungkin pada saat proses penangkapan ikan. Yang kedua, untuk penilaian kualitas ikan pada saat proses pelelangan hanya berdasarkan kemampuan pembeli dan tidak ada informasi mendukung mengenai kualitas ikan hasil tangkapan. Sehingga hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat harga jual ikan, menurunnya tingkat kepercayaan pembeli, dan menurunnya pungutan retribusi atas transaksi jual beli ikan. Selain itu, dari hasil observasi untuk mekanisme pungutan retribusi masih dilakukan secara sederhana dengan cara petugas akan memungut retribusi pada akhir bulan dengan langsung mendatangi alamat tinggal nelayan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisis kelemahan sistem yang sedang berjalan, maka berikut merupakan sistem usulan dalam penelitian ini. Dimulai dengan DFD level 0 yang menunjukkan alur proses sistem informasi akuntansi pengendalian kualitas ikan menggunakan teknologi blockchain yang terbagi dalam 4 proses. Dimulai dengan nelayan akan melakukan proses penangkapan, dilanjutkan dengan proses pengendalian kualitas ikan, lalu dilanjutkan dengan proses pelelangan, dan diakhiri dengan proses pembayaran dan pemungutan retribusi. Berikut merupakan flowchart usulan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis kelemahan sistem sebelumnya, maka keunggulan dari flowchart usulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu penggunaan blockchain database akan mencatat semua proses penangkapan ikan dan juga proses pengendalian kualitas ikan, sehingga hal ini akan memudahkan proses penelusuran ikan untuk menjamin kualitasnya. Yang kedua, yaitu adalah adanya proses pengecekan dan pengelompokan ikan untuk memastikan kualitas dan kriteria ikan yang akan dilelang. Proses tersebut bertujuan untuk menentukan harga jual ikan hasil tangkapan yang akan dilelang. Dan selanjutnya, untuk proses pelelangan akan dilakukan secara online, sehingga hal ini memudahkan pembeli untuk mengetahui semua informasi terkait ikan hasil tangkapan yang akan dilelang. Dan terakhir, untuk proses penerimaan, pemungutan, dan pelaporan distribusi TPI dapat langsung teralokasikan oleh pihak bank menggunakan fitur smart contract dalam teknologi blockchain, sehingga proses tersebut akan lebih cepat dan efisien serta terjadinya pencatatan secara real-time. Selanjutnya, yaitu ada instansi disediakan usulan yang menunjukkan bahwasanya blockchain code yang digunakan dalam proses penangkapan ikan akan di-share atau menjadi dasar dari proses transaksi bisnis selanjutnya, seperti proses pelelangan dan juga proses penerimaan hasil lelang. Sedangkan untuk output dari penelitian ini adalah berupa notifikasi penerimaan yang meliputi ID notifikasi penerimaan, ID laporan penerimaan hasil lelang, ID penangkapan ikan, ID penimbangan, ID harga, ID kualitas ikan, ID penerimaan lelang, dan juga ID SK lelang. Untuk output dari sistem ini dapat dilihat pada form berikut. Form laporan penerimaan hasil lelang berisikan riwayat transaksi hasil lelang yang data tersebut meliputi nomor penerimaan, nomor blockchain code, nama nelayan, lokasi perairan, jenis ikan, kriteria, harga, total timbangan, harga penawaran tingkat terakhir, nama pemenang lelang, total hasil lelang, tanggal penerimaan, jumlah pungutan reduksi sebesar 2%, dan juga status penerimaan. Maka, simpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, itu adalah adanya penetapan kriteria kualitas ikan dapat meningkatkan harga jual ikan bagi nelayan. Dan kedua, untuk penggunaan teknologi blockchain dapat menjamin kualitas ikan hasil tangkapan yang akan dilelang. Untuk ketiga, yaitu adalah untuk pemungutan dan pelaporan distribusi TPI menggunakan teknologi blockchain akan lebih cepat dan efisien, serta terjadinya pencatatan secara real-time. Dan terakhir, untuk penggunaan smart contract dalam teknologi blockchain dapat langsung mengalokasikan jumlah penerimaan hasil lelang ke pemerintah kabupaten dan nelayan. Sedangkan untuk keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu belum membahas mengenai pencatatan, perhitungan, dan pelaporan atas biaya produksi nelayan dalam proses penangkapan ikan. Penelitian ini hanya terbatas pada sistem pengendalian kualitas ikan dengan menggunakan teknologi blockchain yang dilakukan oleh pihak TPI. Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk TP Muncar dapat menjadi usulan untuk meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat menjamin kualitas ikan yang akan dilelang. Yang kedua, bagi pemerintah sebagai usulan kebijakan peraturan di bidang perikanan dan kelautan dan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan terakhir, untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih lanjut mengenai pencatatan, perhitungan, dan pelaporan biaya produksi nelayan dan penggunaan teknologi blockchain dalam aspek kontribusi lainnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.